Halo semuanya, nama saya Amir Hadi Putra. Di sini saya akan membahas mengenai elastisitas harga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita ke pengertian elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas ini terbagi menjadi 3. Pertama, elastisitas harga atau price elasticity. Yang kedua, elastisitas hilang atau cross elasticity. Dan ketiga ialah elastisitas pendapatan atau income elasticity. Sekarang kita akan mengetahui pengertian dari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, elastisitas permintaan ialah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan elastisitas penawaran ialah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan atau perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Nah, ini merupakan koefisien elastisitas permintaan dan penawaran, di mana koefisien ini sama mau permintaan maupun penawaran. Rumusnya adalah pertama, elastisitas sama dengan persentase dari perubahan jumlah barang atau perubahan kuantitas atau delta Q dibagi persentase perubahan dari harga barang atau delta P. Atau juga kita bisa memakai E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Nah, delta Q dan delta P itu bagaimana menghitungnya? Delta Q ini merupakan hasil dari Q2 dikurang Q1 atau kuantitas yang kedua dikurang kuantitas awal. Lalu kalau delta P ini sama juga dari P2 dikurang P1 atau harga yang kedua dikurang harga awal. Jadi delta Q dan delta P itu merupakan perubahan dari jumlah barang ataupun jumlah harga barang. Sekarang kita ke jenis-jenis elastisitas. Ada 5. Yang pertama, bersifat elastis. Yang kedua, bersifat elastis. Yang ketiga, bersifat unitary atau uniter. Yang keempat, sempurna atau tak terhingga. Yang kelima, bersifat inelastis sempurna. Nah, sekarang kita ke elastisitas bersifat elastis atau elastisitasnya itu lebih besar dari 1. Nah, persentase perubahan kuantitas jumlah barang yang diminta lebih besar persentase perubahan harga sering terjadi pada produk yang mudah dicari barang penggantinya. Hal itu berarti barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Seperti kayak pakaian, misalkan ada pakaian merek A, harganya naik, maka konsumen akan mencari pakaian yang mirip dengan pakaian A ke pakaian B yang harganya mungkin yang di bawah dari pakaian A. Nah, ini ini adalah kurvanya berbentuk landai dari permintaan elastis dan penawaran elastis.
Sekarang kita ke elastisitas bersifat elastis, di mana elastisitas lebih kecil dibandingkan satu. Nah, presentasi perubahan kuantitas jumlah barang yang diminta kurang dari presentasi perubahan harga yang biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan pokok, misalnya beras, yang dibutuhkan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Orang yang akan tetap membelinya meskipun harganya naik. Meski dapat dihemat penggunaannya, akan tapi cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga terjadi. Sebaliknya, jika harga turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Hal itu dikarenakan konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. Nah, kurvanya berbentuk curam, berbeda dengan yang bersifat elastis. Ini elastis. Berbeda dengan elastis. Elastis itu memiliki kurva berbentuk curam. Dan yang permintaan maupun penawaran itu berbentuk curam. Berbeda dengan yang elastis, di mana berbentuk landai. Dikarenakan kalau elastis itu maupun harganya naik, pasti masyarakat akan membelinya, seperti beras, makanan-makanan pokok ya, terutama masyarakat pasti akan membelinya. Sekarang kita ke elastisitas bersifat unitary atau uniter. Sama dengan elastis sama dengan 1, di mana presentasi perubahan kuantitas jumlah barang diminta sama dengan presentasi perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis atau inelastis. Contohnya dari produk elastisitas uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik karena dia ini tengah-tengahnya dari elastis maupun inelastis, yang biasanya tuh produknya itu seperti barang yang sekunder, seperti barang elektronik dan lain-lain. Nah, kurvanya juga seperti ini, tengah-tengah, landai tidak, curam juga tidak. Yang penawaran pun juga sama, curam juga tidak, tapi landai pun juga tidak, karena dia ini tengah-tengah antara elastis dan inelastis, yang bersifat uniter. Nah, sekarang kita ke permintaan penawaran bersifat elastis sempurna atau sehingga, atau E sama dengan satu hingga. Dikatakan sehingga bila pada satu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Contohnya, produk yang permintaannya bersifat elastis pasti enggak atau sempurna dan dari barang atau jasa yang bersifat komoditi. Artinya, produk tersebut merupakan barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Kurvanya jelas ini berbentuk horizontal. Di mana harganya ini tetap konstan, tidak berubah. Lalu kita ke elastis bersifat inelastis sempurna, sama dengan 0. Ialah perubahan harga tidak mengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, kurvanya berbentuk vertikal yang memiliki arti berapapun harganya yang ditawarkan, kuantitas produk, barang, atau jasa tetap tidak berubah atau tetap. Contohnya, produknya ialah tanah. Meskipun harga naik, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Lalu juga lukisan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia kurvanya berbentuk vertikal. Karena berapapun harga yang ditawarkan, kuantitasnya itu tetap sama, tetap konstan. Berbeda dengan yang elastis sempurna.
di mana harganya itu tidak berubah, konstan juga. Nah, sekarang di elastisitas silang. Elastisitas silang ialah elastisitas yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta, misalnya barang X akibat perubahan harga barang lainnya. Elastisitas silang berlaku bagi barang-barang substitusi maupun barang komplementer. Maka rumusnya sama seperti rumus dari elastisitas harga. Nah, besarnya nilai elastisitas hasil dari perhitungan menggunakan rumus yang akan menunjukkan bentuk hubungan antara barang X dan barang Y. Sifat hubungan antar barang ini dapat berupa hubungan komplementer atau berupa hubungan barang yang menggantikan atau substitusi, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Hubungan antara barang yang bersifat komplementer bisa jadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi, misalnya kopi dan gula. Kalau hubungan antar barang yang bersifat substitusi atau saling mengganti terjadi antara dua barang yang saling menggantikan, misalnya teh dengan kopi. Hubungan antara barang yang bersifat netral, jadi pada dua barang yang secara logika tidak memiliki hubungan langsung, misalnya air dengan komputer. Pada elastisitas silang terdapat beberapa rumus sifatnya. Nah, rumusnya apa saja? Jika elastisitas barang X dan barang Y lebih besar daripada 0 untuk barang substitusi, misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta naik. Nah, rumus yang B, jika elastisitas barang X dan barang Y itu lebih kecil daripada 0 untuk barang komplementer, misalnya jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. Dan C, jika elastisitas X, Y, barang X dan barang Y sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Toko sepatu pas pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. Pertama, kita masukkan rumus mana delta Q per delta P dikali P per Q. Kita masukkan perubahan ini atau delta Q ini yang merupakan Q2 dikurang Q1 sama dengan P2 dikurang P1 dikali price dikurang P1 dibagi Q1. Nah, kita masukkan jadi Q2 nya ialah 4.000, lalu Q1 nya ialah 1.000, lalu P2 nya ialah 15.000 dan P1 nya ialah 20.000. Kita masukkan menjadi 4.000 dikurang 1.000 hasilnya 3.000. 15.000 dikurang 20.000 hasilnya min 5.000. Lalu 20.000 dibagi 1.000 ya 20. Kita kali 3.000 dikali 20 dibagi min 5.000 hasilnya ialah min 12. Nah, karena min 12 ini hasilnya ialah di atas 1, maka kita bisa melihat bahwa hasilnya negatif. Namun nilai negatif ini diabaikan karena dalam menghitung koefisien itu tidak terpaku dengan negatif. Jadi nilai koefisiennya permintaan sepatu adalah 12. Artinya
perubahan harga naik 1% menyebabkan perubahan jumlah barang diminta turun 12%. Nah, kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini. Nah, P0-nya atau P awalnya ialah jadi 20.000. Lalu P2-nya ialah 15.000. Lalu Q0-nya, Q awalnya ialah 1.000. Lalu ininya ialah 4.000 duanya. Nah, dari sini kita bisa tarik titik tumbuhnya yang di P1, yang P2-nya, lalu yang P0-nya juga kita tarik. Nah, ini kita sudah dapat ini ya, tumbuhnya di sini kita bisa tarik guys. Ya, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe. See ya.